Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan program Dilan SMK Kesehatan Erlangga bersama saya Ibu Siti Ngatika Roma, guru produktif Teknologi Laboratorium Medik. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan ini, kita berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, memasuki materi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis darah dan komponennya. Baiklah, kita akan memasuki materi, yaitu menganalisis darah dan komponennya. Tujuan dari materi ini yaitu pertama, untuk mengetahui definisi dan fungsi darah. Kedua, mengetahui komponen darah dan elemen padat atau korpuskuli dan elemen cair atau plasma. Dan ketiga, mengidentifikasi, mengenal, dan membedakan sel darah. Darah adalah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Darah adalah suatu jaringan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah karena mengandung kadar O2 dan CO2. Darah merupakan jaringan yang tersusun atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Karakteristik darah. Volume darah berkisar antara 7-10% berat badan atau 5 liter pada dewasa normal. Komposisi darah terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit yang kisarannya antara 40-45% volume darah tersuspensi dalam plasma darah. pH darah yaitu antara 7,37 sampai 7,45 dan pada suhu tubuh yaitu 38 derajat Celcius. Viskositas lebih kental dari air, berat jenisnya yaitu 1,041 dan 1,067. Fungsi utama pada darah. Yang pertama adalah respirasi, yaitu mengangkut O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua adalah nutrisi, fungsinya yaitu mengangkut hasil absorpsi ke usus. Kemudian yang ketiga ekskresi. Ekskresi ya ini mengangkut sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus. Kemudian yang keempat adalah hemostasis, yaitu keseimbangan asam basa, kemudian keseimbangan air antara sirkulasi darah dan jaringan. Yang keenam yaitu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Yang ketujuh pertahanan terhadap infeksi atau imunitas oleh sel darah putih dan antibodi. Yang kedelapan yaitu pengangkutan hormon. Yang kesembilan pengangkutan metabolisme tubuh. Yang kesepuluh pengangkutan metabolit. Kemudian berfungsi sebagai koagulasi. Berikutnya adalah komponen darah. Komponen darah secara umum digolongkan dalam dua komponen, yaitu plasma darah, kemudian korpuskuler atau unsur padat, yaitu sel-sel darah. Persentasenya untuk plasma kurang lebih 55% dan untuk sel-selnya adalah 45%. Dari 45% sel, yaitu 99%-nya adalah sel eritrosit dan di bawah 1% adalah leukosit dan trombosit atau platelet. Berat badan terdiri dari dua bagian, yaitu darah utuh atau whole blood kurang lebih 8%, kemudian lain-lainnya dan jaringan adalah 92%. Dari whole blood itu dibagi menjadi dua, yaitu plasma darah atau blood plasma 55% dan sisanya adalah
sel darah, yaitu 45% atau sel-sel darah atau format elemen. Plasma darah dibagi menjadi dua, yaitu protein dan air. Protein kurang lebih 7% dan air kurang lebih 91,5%. Protein 7% terdiri dari albumin 54%, globulin 38%, fibrinogen 7% dan lainnya 1%. Kemudian untuk sel-sel darah atau format elemen 45% terdiri dari platelet atau trombosit dengan nilai normal yaitu 15.000 sampai 400.000 sel per mikroliter darah. Kemudian white blood cell atau leukosit antara 5.000 sampai 10.000. Kemudian eritrosit atau red blood cell antara 4,8 sampai 5,4 juta per mikroliter darah. Untuk sel darah putih terdiri dari 5 jenis, yaitu neutrofil dengan persentase 60 sampai 70%, kemudian limfosit 20 sampai 25%, kemudian ada monosit yaitu persentasenya 3 sampai 8%, eosinofil 2 sampai 4% dan basofil 0,5 sampai 1%. Plasma darah yaitu terdiri dari air yaitu 90 sampai 92%, proteinnya 6 sampai 8%. Kemudian di dalam plasma darah juga terkandung glukosa, karbohidrat, ada asam amino, kemudian ada juga elektrolit terdiri dari natrium, kalium, kalsium, klorida. Kemudian ada nitrogen non protein yaitu asam laktat, urea dan kreatinin. Kemudian ada gas respirasi yaitu O2 dan CO2. Ada faktor-faktor pembekuan yaitu protrombin dan fibrinogen, dan plasma darah tanpa fibrinogen atau disebut serum. Itu yang terkandung di dalam plasma darah. Berikutnya fungsi plasma, yaitu yang pertama mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa-sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Kedua, menyalurkan sel-sel darah. Ketiga, merupakan cadangan air untuk tubuh. Kemudian keempat, mencegah mengkerutnya dan tersumbatnya pembuluh darah. Kelima, membantu mempertahankan tekanan darah dan sirkulasi ke seluruh tubuh. Kemudian mengandung zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Berikutnya adalah protein plasma. Protein plasma adalah bagian utama unsur padat dalam plasma. Konsentrasi total protein plasma kurang lebih 7 sampai 7,5 gram per desiliter. Protein plasma dapat dipisahkan menurut karakteristik kelarutan, yaitu metode pertama dengan salting out atau penggaraman, dan kedua bisa menggunakan metode elektroforesis. Berikutnya adalah tentang sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah ya. Yang kedua leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga trombosit atau keping-keping darah. Berikut adalah penjelasan tentang eritrosit. Eritrosit atau red blood cell ya. Eritrosit dari dua kata yaitu eritros yang berarti merah dan kitos yang berarti ruang sel. Warna merah pada sel eritrosit ini dikarenakan adanya unsur hem yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin atau Hb. Karakteristik dari eritrosit yaitu terdapat di pembuluh darah. Komponen dasarnya adalah hemoglobin yang mengandung unsur besi atau Fe.
Eritrosit dihasilkan kalau pada bayi itu pembentukannya di hati, pada orang dewasa di sumsum tulang belakang. Bentuk eritrosit sendiri yaitu bikonkav dan dia tidak memiliki inti. Umur di dalam sirkulasi darah kurang lebih 120 hari dan dia tidak memiliki inti. Berikutnya adalah fungsi eritrosit, yaitu fungsi yang menyangkut zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Eritrosit atau sel darah merah dianggap tua ketika sudah berumur kurang lebih 120 hari. Setelah itu akan dirombak atau dipecah di dalam hati dan limfa. Dirobak menjadi dua bagian, yaitu yang hem itu mewarnai zat sebagai zat warna pada empedu, dan yang bagian kedua adalah Fe atau besi. Ya, ini membentuk sel darah merah yang baru. Jadi zat besi atau Fe-nya ini disimpan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Berikutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Terdiri dari dua kata, yaitu leukos dan kitos. Leukos berarti putih dan kitos adalah ruang sel. Sel darah putih atau leukosit ini berfungsi sebagai fagositosis. Ini dapat memakan terutama bakteri, virus, dan parasit. Kemudian fungsi kedua adalah diapedesis, yaitu leukosit ini dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Yang ketiga, sel leukosit ini terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 butir sel untuk setiap mikroliter darah pada manusia. Karakteristik leukosit yang pertama dia terdapat di mana? Dia terdapat di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Kemudian leukosit ini dihasilkan di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar-kelenjar getah bening. Untuk bentuknya sendiri, leukosit dia tidak tetap atau ameboid dan tidak berpigmen. Umurnya di dalam sirkulasi darah kurang lebih 12 hari dan intinya yaitu dia berinti 1 untuk sel leukosit. Leukosit sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang berinti besar atau agranulosit dan yang berinti kecil atau granulosit. Agranulosit sendiri yang termasuk sel besar, dia bergerak dengan cepat, ada juga yang bisa bergerak dengan lambat. Yang bergerak dengan cepat yaitu sel limfosit, dan yang bergerak dengan lambat adalah sel yang jenis monosit. Untuk kelompok leukosit yang berinti kecil atau granulosit, dia yang ber-pH netral yaitu neutrofil, dan ber-pH asam yaitu eosinofil, dan yang ber-pH basa yaitu basofil. Berikutnya yang tergolong agranulosit tadi ada limfosit, yaitu ciri-cirinya selnya sebagai berikut. Berbentuk seperti bola dengan ukuran diameter 6-14 mikron. Dibentuknya di mana? Limfosit ini dibentuk di sumsum tulang. Kalau pada janin dibentuknya di hati. Kemudian limfosit ini tidak dapat bergerak, dia berinti 1 dan berfungsi untuk membentuk antibodi. Yang kedua ada monosit. Monosit berinti 1, dia berbentuk kapal kuda atau ginjal dengan ukuran diameter 12-20 mikron dan dia memiliki sifat yang fagosit. Berikutnya adalah yang kelompok granulosit. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini memiliki inti, dia berukuran sekitar 8 mikron
bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi dan aktif kurang lebih selama 6-20 jam. Berikutnya adalah jenis eosinofil. Eosinofil ini memiliki inti, dia bersifat fagosit lemah, berbentuk hampir seperti bola dan berukuran sekitar 9 mikron. Dan yang terakhir adalah basofil dari kelompok granulosit. Basofil, dia bentuknya bulat atau oval. Dia meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan intestinal pada tempat infeksi atau peradangan. Kemudian dia melepas toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Yang berikutnya adalah tentang sel trombosit. Sel trombosit seperti di gambar. Peran pentingnya dalam pembekuan darah. Jadi trombosit ini berperan penting dalam pembekuan darah, berukuran kurang lebih 2-4 mikromikron. Jumlahnya selalu berubah, bervariasi ya, nilai normalnya antara 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik darah. Karakteristik trombosit, nah dia terdapatnya di mana? Terdapatnya sama di dalam pembuluh darah. Dia dihasilkan atau diproduksi di sumsum tulang. Kemudian bentuknya berbentuk bulat lonjong atau spindle dan cakram. Umurnya kurang lebih antara 5-9 hari di dalam sirkulasi darah. Dan untuk inti trombosit ini tidak memiliki inti. Nah, kalau dibandingkan dari ketiga sel-sel tersebut, untuk pembedanya tempat produksi untuk eri di sumsum tulang, leukosit sumsum tulang dan limfa, kemudian trombosit di sumsum tulang. Untuk jumlah normalnya di dalam tubuh manusia yaitu eritrosit kurang lebih 5 juta per milimeter kubik. Untuk leukosit kurang lebih 7.000 per milimeter kubik, dan untuk trombosit kurang lebih jumlahnya 250.000 per milimeter kubik. Untuk ukuran eritrosit sendiri yaitu 7,5, untuk leukosit 5-9, dan untuk trombosit 2-4. Untuk bentuknya, eritrosit bentuknya bulat pipih bikonkav. Untuk leukositnya dia bentuknya tidak beraturan. Sama untuk trombosit juga dia bentuknya tidak beraturan. Untuk struktur, eritrosit tanpa nukleus, kemudian di dalamnya ada Hb atau hemoglobin. Kalau leukosit di dalamnya terdapat nukleus, kemudian tanpa Hb. Kalau untuk trombosit tanpa nukleus atau inti dan tanpa Hb. Untuk fungsi, untuk eritrosit membawa O2 dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, untuk fungsi leukosit yaitu memakan kuman dan menghasilkan antibodi. Kalau fungsi trombosit sendiri adalah fungsinya di pembekuan darah. Demikian materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.